Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adahas, Sekilas IT. Kalau kalian cari casing yang murah, kondisinya baru, airflow-nya bagus, build quality-nya kokoh ya, dan fiturnya modern, tentunya nggak akan dapat yang murah. Pastinya harganya mahal-mahal gitu ya. Cuman kalau dibandingkan dengan brand-brand yang lain, casing yang ada di samping saya ini dari Deepcool kelasnya masih terjangkau. Ini si CH560 versi digital, CH560 digital ya. Harganya saya spill di awal dulu sekitar 1.490.000-an kalau saya lihat-lihat di e-commerce-nya Indonesia. Karena Deepcool sebelumnya udah merilis cooler ya yang ada digitalnya. Sekarang merilis lagi casing yang ada digitalnya di samping kanannya gitu. Jadi nanti kalau kalian mau rakit PC semua yang ada digital pakai Deepcool, nah ini bisa jadi salah satu rekomendasinya gitu. Oke, kita langsung tertuju ke ininya. Display kecil yang ada di samping kanannya ya. Ini bukanya tanpa baut juga bisa karena modenya magnetik. Cara ngelepasnya gampang aja seperti ini gitu ya. Tuh. Ini tempered glass-nya. Terus nah ini untuk pengait ke bodinya ini semuanya ada ya, dan bahannya menurut saya ini lebih tebal ya. Terus bagian pojok ya, kanan kirinya ini tuh dilapisi seperti busa. Jadi si kacanya ini tuh nggak langsung bersentuhan ke sini. Karena riskan ya, takutnya patah kalau kita pasang seperti ini. Tuh, gitu kan. Ya, nah, ini langsung bersentuhan kan takutnya pecah. Jadi di sini maksudnya supaya menghindari itu ya. Terus untuk ini ya, si mesh-nya ini tuh lebih tinggi daripada rumah power supply yang ada di dalam. Supaya apa? Supaya nanti kalau misalkan di tengah atau di dalamnya dikasih fan lagi ya, udara segar tuh bisa jauh lebih banyak masuk ke sini. Biasanya kan casing-casing yang standar ya, si mesh-nya atau bolong-bolongnya tuh sejajar sama rumah power supply. Jadi di sininya tetap tempered glass ya. Kalau ini udah ada bolong-bolongnya. Dalamnya sih hampir sama ya, tetap. Di sini ada penyangga untuk GPU ya, GPU holder. Ini bisa muat sampai 380 mm panjang GPU-nya, jadi pakai VGA 3 fan masih muat. Terus untuk lebar, ketinggian di dalamannya ini tuh up to 175 mm. Jadi kalau kalian pakai AK620 ya, yang digitalnya itu kan cuma 168 mm. Jadi masih ada sisa sekitar 7 mm. Jadi masih ada tetap ruangnya ya. Oh ya, ini untuk fan-nya, ini ARGB ya, udah include di dalam pembelian si casingnya. Di depannya, ini fan-nya besar, 140 mm, ya ada 3. Dan ini di belakang untuk exhaust-nya 120 mm. Semuanya ARGB. Tampak bagian depan juga ternyata ini lumayan cukup bisa diandalkan ya. Cara lepasnya gimana? Tinggal lepas aja. Aduh, tuh kayak gitu. Ya sebenarnya agak keras juga ya. Cuman posisinya agak duduk jadi agak susah ya. Nah ini posisi seperti ini. Untuk mesh-nya bagian depan ternyata bukan hanya dari depan aja ya untuk menyerap si udara segar. Deepcool menyematkan juga di pinggirannya juga. Nah ini di sini ada lubang-lubangnya juga. Jadi si udara segar ya masuk dari depan dan dari samping juga. Memang Deepcool ini tuh selalu memperhatikan detailing kecil seperti itu ya untuk bisa memaksimalkan airflow di dalam si casing ini. Karena nggak mungkin juga kalau misalnya kita beli casing yang lumayan cukup mahal, komponen di dalamnya komponen yang murah-murah gitu, yang dinginin. Pasti kalau orang yang beli casing ya 1 juta ke atas lah ya, pasti komponen yang di dalamnya juga kelas mid to high gitu. Jadi pasti panas, makanya airflow di sini cukup dibutuhkan. Di sini juga ada dust filter. Nah, ini untuk bisa menyaring debu supaya tidak cepat kebul ya, berdebu di dalam komponennya. Jadi ada dust filternya. Terus untuk bagian belakang ya, bagian belakang kita akan buka di sini karena ini menurut saya cukup menarik juga. Di dalamnya ini udah ada seperti commander ya. Di sini udah ada commander untuk beberapa fan. Ini untuk pin ARGB-nya kita tinggal tancapkan. Misalkan kalian pakai motherboard yang udah support ARGB, nanti tinggal ditancap aja ke sini, tinggal disambungin. Jadi nanti bisa sync semua fan ya dengan IO water cooling atau dengan motherboard gitu ya, dengan soketnya pin ARGB seperti ini. Terus untuk bagian kabel, untuk bagian kabel ya sama aja sih seperti standar ya. Belum terlalu banyak berubah lah ya. Ada USB 3.0 juga. Terus kabel RON untuk
USB, audio. Oh ya, ini ada untuk Type-C-nya ya. Karena di atasnya, nah ini udah ada disematkan power, USB Type-C, audio jack 3,5 mm, USB 3.0, dan tombol LED untuk bisa merubah-rubah warna RGB. Terus satu lagi teman-teman, nah di casing-casing terbaru ya zaman 2023-2024 ada tambahan baut seperti ini. Nah ini fungsinya untuk apa? Kalian jangan buang karena ini apa sih bautnya, kayaknya nggak penting. Ternyata ini penting banget untuk menyimpan SSD teman-teman. Nah, jadi si SSD ini kita tancapkan ya, pakai baut yang udah disediain di dalam casing. Terus kan di sini udah ada lubangnya. Kita tinggal tancapkan aja seperti ini. Tep. Nah, udah kelihatan ya? Udah kelihatan ya. Karena si baut ini memang tetap ada gunanya ya, karena semuanya ini pastinya bakalan bermanfaat. Terus kita lihat bagian bawahnya. Nah, ini bagian bawahnya ada dust filter. Nah, ini di bawah untuk dust filter, fungsinya untuk power supply ya, menyaring debu supaya power supply memang nggak terlalu banyak debu masuk. Dan untuk, nah ini harus dibuka dulu teman-teman kalau misalkan kalian mau instalasi hard disk di sini ya, supaya bisa pas gitu ya instalasi hard disknya. Jadi kalian harus buka dulu bautnya, lepaskan, baru nanti pasang hard disknya dan tempel lagi di sini. Terus baut lagi, yang lumayan agak ribet juga ya kalau hard disk seperti ini. Oke, gitu aja teman-teman. Kita akan instalasi dulu beberapa komponen di sini, sekaligus nanti kita akan tes gimana airflow si casing terbaru dari Deepcool ini, CH560 Digital. Oke, sekarang kita instalasi dulu, lalu lanjut ke pengujian. Let's go. Pengujian kali ini kita akan tes airflow casing karena poin penting selain estetika adalah airflow yang baik demi kesehatan komponen di dalamnya. Saya menggunakan Core i5 13400F dan RTX 3070 di dalam casing ini. Pengujian ini tuh settingan dari BIOS ya. Yang pertama saya akan setting fan casingnya off atau nggak berputar. Yang kedua fan casing RPM-nya berjalan standar. Dan yang ketiga casing fan-nya tuh RVM-nya full load. Oke, kita langsung ke pengujian pertama Cinebench R15. Ketika dijalankan tanpa casing fan, suhu prosesor di sini menunjukkan maksimum 51 derajat Celcius. Ketika fan-nya standar, maksimum hanya 44 derajat Celcius. Dan ketika full speed, si fan-nya lebih adem, hanya 41 derajat Celcius aja. Lanjut ke Cinebench R20. Suhunya hampir sama tanpa menggunakan fan. Suhu maksimum 74 derajat Celcius. Ketika fan ini berjalan standar, maksimum hanya 73 derajat Celcius, dan ketika full speed jauh lebih adem ini CPU ya, hanya 69 derajat Celcius aja. Lanjut Cinebench R23, ini lebih panas harusnya ya. Ketika tanpa fan ya, suhu maksimum naik dari sebelumnya 74 sekarang 75. Ketika fan-nya standar dan ketika fan ini full speed hampir sama ya, 73, dan ketika full speed hanya 69 derajat Celcius. Nah, gimana dengan performa si GPU-nya? Untuk pengujian GPU saya jalankan V-Ray. Dan di sini kalian bisa lihat ketika fan casing ini off atau tidak berputar, GPU ini maksimum 60,6 derajat Celcius. Ketika si fan ini berjalan standar, suhu GPU maksimum ketika menjalankan V-Ray Ray Tracing hanya 59,7. Dan ketika full speed, nah ini kerasa banget ya, hanya 57,7 derajat Celcius aja. Sebagai tambahan, di sini saya akan uji di pengujian game. Ini Horizon Zero Dawn, resolusi 1080p, presetnya Ultimate. Saya jalankan benchmark. Ketika fan berjalan standar dan ketika fan casingnya ini berjalan full speed. Di sini kerasa banget ya di suhu prosesor ketika berjalan RVM standar, kadang bisa menyentuh 60 derajat Celcius. Namun ketika si fan casing ini berjalan full load, hanya berkisar di 50 derajat Celciusan. Kadang juga bisa nyentuh 49 derajat Celcius di beberapa scene ya. Begitu juga dengan GPU, di sini kerasa beda banget, berkisar 2-5 derajat Celcius. Lebih dingin ketika si fan casing ini disetting full load. Lalu ketika saya matikan fan-nya, pas main game ini ya kerasa suhu CPU dan GPU jauh lebih hangat lah ya. Karena ya kurang dorongan angin untuk melepaskan panas di dalam casing yang tertutup. Apalagi pengujian ini saya lakukan di ruangan tanpa AC. Ya, kalau melihat hasil pengujian tadi, memang casing dengan banyak mesh dan ventilasi seperti ini tuh udah paling pas ya, didukung dengan kecepatan angin yang lebih tinggi dan besar. Di sini sih Deepcool cerdik banget ya.
kasih 3 fan 140 mm di depan untuk memaksimalkan si CH560 digital ini tuh, sehingga komponen di dalamnya tuh bakalan terjaga suhunya tetap adem. Jadi makin terlihat worth it banget ini casing ya, dengan harga yang ditawarkan cuma 1,5 jutaan aja. Brand lain kayaknya ketar-ketir nih ya melihat kehadiran si CH560 dengan desain dan fitur-fitur seperti ini. Oh iya, kalian juga pastinya ada yang bingung gimana cara install si display digital ini. Caranya gampang banget sih ya. Kalian colokin kabel pin displaynya ini ke bagian pin USB motherboard. Nah, perhatikan lubangnya harus sama ya dengan pin yang ada di motherboard. Intinya pin untuk USB. Lalu download software di web resminya si Deepcool dan install. Nanti secara otomatis bakalan langsung terdeteksi suhunya. Fungsinya selain makin kelihatan modern ya si casing ini dengan display digitalnya, kita juga bisa lebih cepat tahu informasi suhu komponen di dalam casing ini, terutama suhu CPU dan GPU. Softwarenya ya kayak gini lah ya, ada beberapa opsi untuk tampilan temperaturnya, bisa dirubah-rubah. Jadi menurut saya sih tentang si casing CH560 digital ini, kalau kalian nggak masalah dengan harganya 1,5 jutaan, casing ini tuh bener-bener minim banget minusnya. Mulai dari airflow yang bagus, desainnya modern, estetikanya cantik, build quality-nya kokoh juga. Terus ada pilihan warna hitam dan putih ya, jadi ada 2 pilihan warna. Jadi ini sangat recommended banget lah ya, jadi pilihan casing untuk rakitan PC kelas mid to high. Kalau misalnya kelas low mah jangan pilih casing inilah, pilih casing 300 atau 500 ribuan udah cukup gitu. Oke, gimana menurut kalian tentang si CH560 digital ini? Coba komentar di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.